Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1015 akhirnya udah rilis semalam di Manga Plus. And chapter kali ini kalau Mr. K boleh jujur ya, merupakan salah satu chapter di arc Wano yang sangat Mr. K kagumi dan sangat respect akan Oda Sensei yang begitu jenius bisa merangkai cerita arc Wano seperti ini. So without continuing long again, kita langsung let's go ke kontennya aja ge, daripada harus basa-basi gak jelas di sini. Monggo, enjoy, let's go. Judul chapter 1015 versi Manga Plus, Ikatan Darah. Ya, mungkin judul chapter kali ini ngebahas hubungan darah yang dimiliki oleh Yamato dan Kaido, atau juga bisa ngebahas ikatan yang dimiliki oleh Kinemon dengan Momonosuke yang sudah seperti sedarah, yaitu ayah dan anak. Mr. K bingung harus milih yang mana karena di chapter kali ini dua ikatan yang ada cukup ngena di hati para fans One Piece. Lalu lanjut ke cover judul yang diisi oleh Senor Pink yang terlihat sedang duduk di sebuah keranjang bayi yang dibawa terbang oleh seekor bango. Cover judul kali ini masihlah sebuah requestan dari seorang fans, jadi masih gak ada makna apa-apa dari cover tersebut. Next kita masuk ke menu utamanya saja, yang langsung diperlihatkan momen Luffy yang tenggelam semakin dalam di lautan Wano. Terus momen pun berpindah ke Chopper yang masih melawan Queen. Di sini Chopper yang sedang digigit oleh Queen berada dalam kondisi yang semakin tidak menguntungkan setelah mendengar pengumuman kekalahan Luffy. Chopper menangis karena menggantungkan semua harapannya kepada sang kapten untuk bisa memenangkan pertarungan di Wano ini. Di sini Chopper kebingungan apakah dia harus tetap bertarung atau bagaimana. Walau kabar kekalahan Luffy ini masih belum diketahui kepastiannya, tapi dampak dari pengumuman ini bisa menggoyangkan semangat dari Chopper untuk berusaha sekuat tenaga. Di momen ini juga kita bisa melihat jika bukan hanya Chopper yang mulai kehilangan semangat bertarungnya, bahkan mayoritas aliansi pembebasan Wano Kuni yaitu suku Minks dan para samurai pun mulai bertanya-tanya akan hasil dari perang Onigashima ini. Karena mereka merasa kalau Luffy benar-benar dikalahkan oleh Kaido, maka itu adalah akhir dari perang Onigashima. Perjuangan membebaskan Wano Kuni hanya tinggal mimpi belaka. Tak hanya momen para aliansi pembebasan Wano Kuni sedang kehilangan semangat yang ditampilkan, di sekitar sana juga ada momen salah satu pasukan Kaido yang katanya habis makan dango pemberian dari Speed, tubuh mereka jadi lebih fit dan kuat. Well, sepertinya di sini rencana utama untuk membuat pasukan Kaido berada di pihaknya sudah mulai berjalan. Meskipun di sini pasukan Kaido itu masih berada di pihak Kaido sih, kalau melihat cara Smile User Gorilla memuji aliansi pembebasan Wano Kuni tentang membawa Luffy and the Gang dalam pertempuran Onigashima adalah langkah yang hebat. Kekalahan Luffy bukan karena dirinya lemah, tapi karena Kaido terlalu kuat saja. Di momen inilah Mr. K jadi mengerti tentang kekuatan Buah Iblis Tama pada Smile User. Selama gak ada perintah dari Tama, Smile User akan tetap pada pendiriannya sendiri walaupun pada saat memakan Kibi Dango Tama, saat itu juga sebenarnya Smile User sudah mengabdikan loyalitasnya pada Tama. Cuma karena Tama belum nongol di hadapan mereka, kesadaran loyalitas itu masih jadi abu-abu. Oh, interesting sih kekuatan Tama ini. Next, momen kembali pindah ke Sanji, Izo, dan Kawamatsu yang sedang berlari menuju ke lantai pertunjukan. Di sini juga terlihat Sanji menggunakan Zoro yang masih terbungkus perban buat mukul anak buah dari Kaido. Momen ini ngingetin kita ke momen Zoro yang jadiin Usopp nyatu sama pedangnya di Arc Enies Lobby ya. Untungnya Zoro dengan santainya masih bubuk cantik. Kalau Zoro bangun, bisa debat berkepanjangan yang tiada henti antara Zoro dan Sanji. Terus momen pun balik lagi ke lantai pertunjukan. Di sini Queen terlihat kecewa sama kekuatan Chopper dan semangat mantan anak buahnya yang awalnya berniat mengalahkan Queen. Sementara itu tak jauh dari tempat pertarungan Chopper dan Queen, Perospero berniat melancarkan serangan permen panahnya lagi. Di sini Perospero pun menyadari kalau semangat dari aliansi musuh sudah runtuh karena mengetahui berita kekalahan Luffy. Makanya di sini Perospero berniat mengalahkan mereka semua dengan serangannya, mumpung semuanya sedang depresi. But untungnya sebelum serangan dari Perospero ini berhasil membunuh para aliansi pembebasan Wano Kuni ini, Sanji berhasil datang tepat waktu di lantai pertunjukan. Sanji dengan cepatnya langsung menyerang Queen dengan serangan Diable Jambe, Rotisserie Strike. Serangannya tersebut membuat Queen yang awalnya memanjangkan lehernya untuk menyerang Chopper malah jadi berputar-putar di udara karena serangan dari Sanji ini. Bukan tanpa sebab Sanji melakukan serangan itu ya. Sanji melakukan serangan tersebut untuk membuat panah yang dilancarkan oleh Perospero jadi terhalau oleh Queen. Dan hebatnya lagi, Queen yang kepalanya masih terputar-putar secara gak sengaja nyerang Perospero juga. Ya emang gila sih serangan baru milik Sanji ini. Bahkan bisa ngebuat Queen terpental meski sedang di mode dinosaurusnya. Mungkin juga Arc Wano Kuni ini jadi tempat buat Sanji unjuk gigi juga. Karena seperti yang kita tahu after time skip, Sanji gak terlalu dapat jatah bertarung. Sanji gak terlalu diperlihatkan perkembangannya baik di
Arc Dressrosa maupun Zou. Meski kita sempat sedikit diperlihatkan perkembangan Sanji saat melawan Luffy di Arc Whole Cake Island, tapi kita belum pernah diperlihatkan Sanji yang bertarung dengan serius melawan seseorang yang sangat kuat seperti Queen. Jadi Mr. K yakin betul Sanji bakal menunjukkan taringnya di Wano ini. Terus sebelum Mr. K lanjut ke momen berikutnya, sedikit membahas serangan baru Sanji, Diable Jambe Rotisserie Strike yang bisa membuat Queen berputar-putar kencang. Ternyata Oda Sensei gak sekedar asal menamai jurus Sanji. Kalau kalian ngecek arti Rotisserie di Wikipedia, Rotisserie adalah teknik memasak masakan dengan cara dipanggang dan diputar-putar pada api yang sangat panas. Wow, memang mantul ya Oda Sensei. Next, di momen selanjutnya masih sama seperti di spoiler, yang mana setelah mengejar Queen, Sanji memuji Chopper terlebih dahulu karena sudah bisa menahan Queen meski sebentar. Ya, walau ujung-ujungnya Chopper dimarahin sama Sanji sih. Soalnya Chopper gak berhenti nangis karena mengkhawatirkan Luffy. Di sini Sanji mengingatkan Chopper untuk percaya sama Our Bakasencho ini, karena seperti yang Sanji katakan, Luffy telah berkali-kali membuat keajaiban. Harusnya sebagai the real nakama yang selalu ikut Luffy berpetualang, tahu kalau Kapten Sablengnya adalah bajak laut paling amazing dalam membuat keajaiban terjadi. Next, momen pun masih sama seperti di spoiler, di mana Sanji memberikan Zoro kepada Chopper biar dia bisa merawatnya, dan Sanji pun bilang ke Chopper kalau dia yang bakal mengurus Queen. Di momen ini juga Queen mengenali Sanji yang merupakan anak dari Judge, si pemimpin Girma. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah Chopper bisa merawat Zoro? Karena Chopper sendiri sedang berada di mode monster point-nya, jadi kayaknya dia bakalan kesulitan buat ngerawat Zoro. Ya meskipun bisa, Chopper hanya memiliki waktu yang sedikit, karena setelah mencapai batasnya, Chopper bakal merasakan efek dari menggunakan mode monster point-nya. Belum lagi Chopper yang sekarang memakan Rumble Ball yang telah diracik oleh ilmuwan gila Caesar Clown. Jadi kemungkinan efek sampingnya akan sangat parah. Yang ada di pikiran Mr. K sekarang yang ngerawat Zoro ya orang-orang yang berada di lantai pertunjukan, dan orang tersebut statusnya haruslah dokter atau minimal tahulah bidang medis. Nah, kebetulan saja di sekitar sini ada dua orang yang cocok, Dr. Miyagi dan Marco the Phoenix. Wait, kalau Tristan dihitung berarti ada 3 orang yang bakal bisa nolong Zoro. Lanjut, masih di lantai pertunjukan. Di sana para samurai yang melihat Sanji yang masih memiliki semangat bertarung yang tinggi meski telah mengetahui kabar kematian dari kaptennya, membuat para aliansi samurai ini kebingungan mengapa Sanji masih bisa bertarung padahal kaptennya sudah kalah. Sedangkan Marco yang juga berada di sana malah terlihat tidak terlalu terkejut dan bingung, karena semangat itulah yang ternyata membuat Marco menyukai bajak laut topi jerami. Next, pindah sedikit ke lantai 1 di dalam kastil yang memperlihatkan Okiku dan Kanjuro sedang terbaring di tanah. Harusnya sih bisa dipastiin kalau ngelihat dari luka yang mereka berdua alami, presentase untuk hidup pun sangat sedikit. Tapi kita masih gak tahu ke depannya apakah Oda Sensei mempunyai ide lain atau gimana. Ya Mr. K sangat bingung, sulit untuk nebak Oda Sensei di Arc Wano ini. Terus tak jauh dari sana, Kinemon terlihat juga terkapar dengan badan yang gemetaran setelah mencoba menahan Kaido seorang diri. Di sini, meski pedangnya terlihat sudah patah dan Kinemon sudah terkapar di bawah dengan luka dan darah yang hampir mengalir rata di seluruh tubuhnya, Kinemon masih berusaha menyerang Kaido dengan pedangnya. Kinemon melakukan hal ini cuma ingin menahan Kaido selama mungkin. Di momen perjuangan Kinemon ini, dia teringat akan masa lalu di mana dia mencoba melakukan peran palsunya sebagai ayahnya Momonosuke agar darah Kozuki yang mengalir di tubuh Momo gak ketahuan sepanjang perjalanan mencari bantuan. Meski awalnya sulit untuk melakukan peran tersebut, namun Kinemon akhirnya berhasil berperan sebagaimana seorang ayah kepada anaknya. Di momen ini sempat membuat Mr. K goosebumps sedikit, bagaimana kenangan Kinemon bersama Momonosuke serta kesetiaan kepada klan Kozuki yang membuatnya masih bisa mengayunkan pedang meski dalam kondisi sekarat. Hanya satu harapan terakhir dari seorang Kinemon, yaitu Momonosuke bisa selamat dari kejaran Kaido. Di sisi lain, Kaido menerima serangan Kinemon pada kakinya, merasa kalau hal yang dilakukan oleh Kinemon ini hanyalah sia-sia, karena menurut Kaido hasilnya akan tetap sama saja meski Kinemon mencoba mengulur waktu sebanyak mungkin. Di sini Kaido yang tahu Kinemon tidak akan melepaskannya, akhirnya mengambil salah satu pedang entah milik siapa dan menusuk Kinemon tepat di perutnya. Momen itu kayaknya menjadi momen terakhir dari Kinemon, dan di momen terakhir tersebut Kinemon hanya terpikirkan akan satu hal, yaitu keselamatan Momo. Sebegitu besarnya memang kesetiaan yang dimiliki oleh Kinemon kepada klan Kozuki, karena hingga akhir hayatnya pun bukan istri atau dirinya sendiri yang dia pikirkan, tapi shogun masa depan Wano Kuni, yaitu Kozuki Momonosuke. Well, mungkin bagi para fans One Piece, Mr. K bahas Kinemon mati terkesan memaksakan karena belum dikonfirmasi Kinemon mati kan? Slow, oke. Mr. K bilang Kinemon mati murni hanyalah pendapat pribadiku. Kalau kalian masih beranggapan Kinemon masih hidup pun sah-sah saja kok. Tak perlu diperdebatkan seperti Oden hidup atau mati. Tapi tentunya diriku berpendapat Kinemon mati ada alasannya sendiri, yaitu last memory yang ditujukan Kinemon adalah kenangan kebersamaan paling berharga dengan tuannya Kozuki Momonosuke, dan tentunya Shadow of the Dead
alias siluet epic ditampilkan saat Kaido menusuk Kinemon dengan katana. Sepanjang Mr. King ngikutin serial One Piece, mayoritas siluet momen epic ini selalu berakhir pada kematian. Next, momen pun lanjut memperlihatkan Momo yang membawa katak milik Bawang untuk memberikan informasi penting tentang Luffy ke seluruh aliansi pembebasan Wano Kuni. Walau dengan isak tangis yang deras, Momo tetap memberanikan diri menyebarkan informasi dengan keteguhan hati yang luar biasa. Yang saat ini bicara adalah Kozuki Momonosuke. Aku akan menyampaikan pesan dari Luffy. Luffy masih hidup. Aku diberitahu olehnya kalau dia pasti akan kembali. Karena itu, meski rasanya sakit ataupun sulit, jangan hentikan perlawanan kalian. Selama kalian masih bisa bernafas, teruslah berjuang. Luffy pasti akan menang. Ucapan yang sangat keren bukan dari seorang bocah yang menanggung beban yang sangat berat di pundaknya. Di sini kita juga diperlihatkan kalau Luffy sendirilah yang ternyata memberikan informasi tersebut pada Momo saat dirinya sedang tenggelam dan tak sadarkan diri. Bahkan mata dari Luffy ini masihlah hitam. Ya entah ini voice of vaulting atau bagian dari kemampuan haki atau kemampuan baru yang dimiliki oleh Luffy. Tapi pastinya nanti Oda Sensei sendiri harus memberi penjelasan tentang bagaimana cara Luffy melakukan itu. Dan sama seperti yang ada di spoiler, pengumuman dari Momo ini berhasil membangkitkan semangat bertarung maupun senyuman di semua aliansi pembebasan Wano Kuni. Ya, tapi bukan hanya aliansi pembebasan Wano saja yang mendengar pengumuman itu. Bahkan anak buah Kaido seperti Busbu dan King pun terlihat sedikit kesal setelah mendengarkan informasi tersebut. Tak lama setelah Momo berhasil memberikan informasi tentang Luffy itu, akhirnya Kaido berhasil menyusul Momonosuke dan Shinobu. Di sini Kaido nampaknya berhasil memojokkan mereka berdua hingga berada di ujung bebatuan. Lalu Shinobu yang tak ingin menyerah begitu saja mencoba mengeluarkan jurus Juku no Jutsu miliknya. Keduanya, baik Momo dan Shinobu, terlihat jatuh dari ujung tebing yang telah dibuat menua oleh kemampuan Shinobu. Belum bisa dikonfirmasi memang kemana jatuhnya Momo dan Shinobu ini. Apakah keduanya juga jatuh ke lautan ataukah daratan? Terus momen pun kembali berpindah ke dalam laut yang memperlihatkan kapal laut milik Law yang menemukan Luffy sedang tenggelam. Nampaknya kapal laut milik Law ini secara kebetulan melihat Luffy. Di momen ini juga salah satu kru dari Law membahas sesuatu tentang dia yang mendengar suara padahal sedang berada di laut. Ya meski akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membahasnya terlebih dahulu karena prioritas mereka adalah menyelamatkan Luffy. Jadi tambah runyam masalah suara Luffy yang bisa didengar oleh Momo dan juga para kru dari Law. Next, momen kembali pindah ke Nami, Tama, dan Usopp yang sedang berlari menuju lantai pertunjukan. Di sini Tama terlihat menangis karena mengetahui kondisi Luffy yang masih hidup. Namun anehnya, di sini ada sebuah suara juga yang mengatakan kalau dia juga merasa bersyukur karena Luffy masih hidup. Dan suara tersebut ternyata keluar dari senjata milik Nami, tepatnya klimataknya. Ya kayaknya waktu momen Nami mencoba menyelamatkan Zeus di chapter 1013. Entah bagaimana caranya, tapi Zeus terlihat berhasil bertahan hidup dan jadi menyatu dengan klimatak milik Nami. Kalau Mr. K duga sih saat Hira memakan Zeus, jiwa Zeus berhasil menyusup ke klimataknya milik Nami. Terus momen pindah ke Big Mom dan Kid yang sedang bertarung. Di sini Big Mom tidak mempercayai informasi yang diberitahu oleh Momo. Big Mom merasa informasi tersebut gak masuk akal karena Luffy jatuh ke laut. Jadi harusnya sudah pasti Luffy yang memakan buah iblis akan mati. Tapi tiba-tiba Law pun muncul dan mengatakan, anehnya setelah cukup lama bersama dengan Luffy, Law merasa kalau Luffy selalu saja berhasil membuat kejutan meski dalam situasi yang terdengar gak masuk akal dan mustahil. Namun kedatangan Law ini tidak disambut baik oleh Kid. Di sini Kid merasa kalau kedatangan Law adalah untuk mengganggu pertarungannya. Tapi Law di sini menasihati Kid untuk bersikap dewasa. Plus Law mengajukan aliansi sementara kepada Kid hingga mereka berdua berhasil mengalahkan Big Mom. Dan chapter kali ini akhirnya ditutup oleh pertengkaran ayah dan anak, yaitu Yamato dan Kaido. Di sini Kaido yang dipanggil oleh Yamato menggunakan namanya memarahi Yamato untuk menggunakan sebutan ayah jika ingin memanggilnya. Tapi Yamato malah membalas kalau dirinya berniat memutuskan ikatan darah yang dia miliki dengan Kaido. Battle between Feather and Son akan segera terjadi. Dan itulah akhir dari chapter kali ini. Bonusnya minggu depan gak libur, jadi gak perlu menunggu terlalu lama lagi ge. Ya kalau kita lihat dari alur pertarungannya, kayaknya nantinya bakal terpusat terlebih dahulu ke lantai pertunjukan. Karena di sana kru dari Luffy mayoritasnya sudah hampir berkumpul semua di sana. Mulai dari Sanji yang akan bertarung dengan Queen, Zoro diberi perawatan, Chopper masih kesakitan, hingga Nami dan Usopp yang juga sedang menuju ke sana. Well, kita tunggu aja bagaimana kelanjutan pertarungan dari Wano ini akan digelar. So, see you again next time. Adios di Caramelos, stay safe everyone, salam Animania.